Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Oke, kali ini kita akan membahas box Hawk Scoop ya teman-teman. Nah, ini Hawk Scoop 18 in. Nah, ini kelihatannya besar sekali ya teman-teman boxnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk ukuran luarnya seperti ini ya teman-teman. Untuk tingginya 98,6 cm, lebarnya 63,6 cm, kemudian ke belakangnya 95 cm ya teman-teman. Menggunakan material 18 mili. Nah, oke, kemudian untuk dalamnya seperti ini ya. Kita pindahkan dulu papan sampingnya. Nah, seperti ini ya. Ini ada speaker, kemudian untuk sekilas cara kerjanya ini di speaker ini ada ruangan ya teman-teman. Ada ruangan resonansi ya. Kemudian dia itu untuk suara belakang speaker ya, dia kemudian melewati jalur horn ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika sampai di area di dekat bibir hornnya ya teman-teman, suara dari belakang speaker ini dia ketemu kembali sama suara dari depan speaker ya. Nah, seperti ini. Jadi nantinya suaranya itu ya diharapkan bisa lebih bagus karena dia bertemu kembali dengan suara dari depan speaker ya. Dan juga sepengetahuan saya ini box Hawk Scoop itu diciptakan untuk mengatasi masalah yang ada di box Super Scoop ya teman-teman, kalau saya nggak lupa atau kalau saya tidak salah. Nah, apa masalah yang ada pada box Super Scoop? Nah, nanti akan kita bahas ya. Jadi simak videonya sampai habis ya teman-teman. Oke, kemudian untuk skemanya saya ambil dari sini. Nah, ini asli dari desainernya ya teman-teman, yaitu Stiper. Nah, tetap desainernya Stiper ini. Box Hawk Scoop ini juga termasuk skema legendaris ya teman-teman, sudah banyak dipakai dan dibuktikan di mana-mana. Oke, kemudian maaf ada gangguan ya. Kita coba analisa dari respon frekuensinya ya teman-teman. Untuk respon frekuensinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk box Hawk Scoop ini dia itu dituning di frekuensi sekitar 36 Hz ya teman-teman. Jadi memang tuningnya rendah. Dan kemudian ini untuk bass rendahnya saya pikir untuk di bawah 40 ini dia masih bisa ya. Mungkin 20 30 mungkin 37 36 35 ya teman-teman. Nah, di sekitar sini. Kalau 30 saya pikir kayak nggak yakin ya karena sudah terlalu curam. Kemudian untuk frekuensi atasnya ini dia ada boosting di sekitar 90 Hz. Kemudian dia turun ya. Jadi mungkin untuk 100 Hz ke atas ini sebaiknya dipotong saja karena mungkin yang sebelah sini ini sudah tidak berguna menurut saya. Jadi mungkin potongan atasnya 100 atau mungkin lebih rendah dari itu ya. Kalau enggak 80 ya 70 sepertinya di situ ya untuk titik LPF-nya. Kemudian apabila dibandingkan dengan speaker lain itu seperti ini. Nah, ini dia. Yang hitam ini
18 sound 18 LW 1400, kemudian yang merah ini BNC 18 TBX 100 ya teman-teman. Ini kedua speaker ini adalah salah satu yang direkomendasikan oleh desainernya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau memang responnya cukup bagus ya. Untuk rendahnya dia mirip-mirip, kemudian untuk frekuensi atasnya dia juga mirip-mirip ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk box ini ada ada catatannya. Nah kita bisa kembali ke skema. Nah ini catatannya di sini ya teman-teman. Ini ada coakannya. Nah coakannya ini berfungsi untuk mengakomodasi speaker yang bermagnet besar ya teman-teman. Nah kalau magnetnya besar itu diharapkan dia tetap bisa masuk di box ini ya teman-teman, karena hal ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Staiper di skemanya. Nah ini kita perlu mencoak pada panel B dan C ya. Panel B itu yang ini, C yang atas ini ya. Nah untuk mengakomodasi speaker bermagnet besar ini, contohnya Void V18 1200 sama PD 1850 ya teman-teman. Untuk coakannya sudah ada di sini ya. Di skema ini sudah dijelaskan semuanya. Kemudian untuk gambarannya ya seperti ini ya teman-teman. Kalau pada gambar berikut ini saya pakai model BNC 18 TBX 100 ya. Jadi memang benar dia tidak perlu dicoak karena memang magnetnya cukup ya teman-teman. Nah jadi dia aman, masih bisa masuk. Tapi kalau dia magnetnya besar, ini ada contoh ya. Nah ini magnetnya besar teman-teman. Ini saya pakai model ACR 188127 Excel. Ini magnetnya besar. Nah sekarang kita coba pasang ya teman-teman. Ini yang BNC kita geser saja ke sini saja ya teman-teman. Kita geser ke sebelah sini, kemudian kita pasang yang 188127. Nah ini kita bisa lihat ya coakannya di sini ada dua. Kemudian kita pasang, kita geser ya. Nah seperti ini. Nah kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, ini kalau tidak dicoak ini memang akan nempel begitu ya, jadi dia tidak bisa masuk. Nah seperti ini lebih jelas ya. Nah di sini ini kalau tidak dicoak ini speakernya tidak bisa masuk, tidak bisa dipasang ya teman-teman. Maka dari itu Pak Staiper juga memberikan himbauan kalau pakai speaker besar sebaiknya di papan yang ini sama yang di belakang speaker ini dicoak ya. Nah dicoak agar speaker besar ini bisa masuk, speaker yang bermagnet besar ya maksudnya. Kemudian pada contoh ini saya pakai model ACR 188127 Excellent. Kita juga bisa lihat responnya seperti ini teman-teman. Nah yang garis biru ya 188127 Excel. Nah dia untuk bass rendahnya bisa lebih rendah ya. Kalau ini mungkin di bawah 35 sedikit, kayaknya masih bisa, mungkin 34 33 ya mungkin. Tapi untuk 188127 ini tampaknya ada indikasi bassnya kurang gesit ya teman-teman, karena sedikit ada tonjolan di frekuensi rendah sini. Nah ini biasanya menimbulkan bass yang kurang gesit, tapi itu cuma indikasi ya. Kalau ingin tahu ya kita harus mencobanya. Jadi ya teman-teman boleh percaya boleh tidak. Kemudian untuk ACR,
Untuk speaker lokal yang kira-kira responnya mirip sama TPX 100 sama 18LW 1400 ini saya temukan cuma ada dua ya teman-teman, yaitu ACR 113 188 Fabulous yang double magnet ya, double magnet, sama 113 186 Fabulous. Nah, cuma dua speaker itu ya yang responnya mirip seperti 18 TPX 100. Untuk speaker lain itu saya coba-coba itu tidak cocok ya teman-teman. Ada yang kurang rendah, ada yang gimana ya, ya responnya tidak mirip begitu ya teman-teman. Jadi saya pikir kalau kita mau rendah ya di box ini, pilihan speaker kita itu terbatas teman-teman. Kalau untuk speaker lokal, kalau speaker Eropa saya pikir kebanyakan banyak yang cocok. Nah, kemudian saya pikir juga banyak pertanyaan, apa bedanya Hox Scoop dengan Super Scoop ya teman-teman. Kalau perbedaannya itu yang jelas ya bentuknya ya teman-teman, bentuknya sama ukurannya. Akan tetapi untuk suaranya itu beda. Mungkin kita bisa lihat grafik sebentar ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya coba BNC 18 TPX 100 yang hitam Hox Scoop, yang merah Super Scoop ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya perbedaannya. Untuk bass rendahnya ini Super Scoop agak kurang rendah sedikit ya daripada Hox Scoop, tapi dia memiliki SPL yang lebih tinggi ya, jadi bassnya itu lebih terasa, lebih terdengar, lebih galak begitu ya daripada Hox Scoop. Tapi keunggulan Hox Scoop adalah dia mampu merespon lebih rendah ya, dengan minusnya ini SPL nya agak turun ya begitu. Kemudian yang terpenting adalah di frekuensi atas ini ya teman-teman. Kita lihat Super Scoop ini mulai dari 90 Hz ini dia sudah mulai turun ya, mulai turun sampai ini titik rendah ya teman-teman, lebih rendah daripada punya Hox Scoop. Nah, jadi kalau saya tidak salah itu dulu Hox Scoop itu diciptakan untuk mengatasi masalah pada jurang di Super Scoop ini ya teman-teman. Nah, jurang di Super Scoop ini dulu cukup bermasalah karena membuat beberapa genre musik itu tidak bisa dimainkan dengan baik ya, karena dia kehilangan suara yang upper bass ya kalau istilahnya, atau bass atas begitu ya. Nah, jadi penciptaan Hox Scoop ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah jurang pada Super Scoop ya, agar dia itu cancelling jurang ini bisa dikurangi, dan memang kita bisa lihat hasilnya memang ada ya. Kemudian dia roll off nya saya pikir mulai di 95 ya, mungkin di 95 kalau nggak di 100. Walaupun jurangnya ini tetap ada, tapi saya pikir dia mampu memperlebar rentang frekuensi atas sampai beberapa Hz ya. Jadi perubahannya itu ada, tapi saya pikir kalau saya pribadi ini kurang signifikan ya teman-teman. Nah, pengurangan jurang ini didapat dari memiringkan posisi papan speaker ya. Nah, itu kenapa Hox Scoop itu papan speakernya miring, itu adalah caranya untuk mengurangi jurang pada Super Scoop ini ya teman-teman. Nah, jadi dia itu mempertemukan suara dari belakang speaker dengan suara dari depan dalam satu horn yang sama ya teman-teman. Nah, jadi mungkin fasanya bisa diperbaiki di situ sehingga jurangnya tidak terlalu dalam ya. Nah, begitu. Jadi perbedaan Hox Scoop dan Hox Scoop dan Super Scoop ini sudah jelas ya teman-teman. Untuk bass rendahnya juga bass tingginya ya teman-teman, frekuensi atasnya. Oke, kira-kira cukup ya teman-teman.
Sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.